Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Rindi Kartikasari, mahasiswi Politeknik Saunggalih Aji Purworejo dengan program studi Administrasi Bisnis. Berbicara tentang bisnis internasional, apa sih bisnis internasional itu? Bisnis internasional adalah bisnis yang melampaui batas nasional atau melampaui batas satu negara yang melibatkan negara lain. Contohnya, kita membeli bahan dari suatu negara dan dikirimkan ke negara kita, dan kemudian di sini itu diproduksi menjadi barang jadi. Atau juga misalnya pengiriman barang dari suatu negara untuk dijual di negara kita. Baik, langsung ke pembahasan inti. Di sini saya akan membahas tentang perusahaan multinasional, perusahaan global, dan juga perusahaan internasional. Yang pertama, ada perusahaan multinasional. Pengertian perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik yang berdiri di negara yang berbeda-beda. Pabrik yang berdiri di negara yang berbeda-beda memiliki budaya yang berbeda. Pabrik tersebut menyesuaikan budaya di tiap negara yang dimasuki karena suatu keharusan untuk dapat bertahan dan sukses. Dengan demikian, banyak unit produksi di negara lain diharapkan dapat menghemat biaya ongkos produksi dan distribusi produk hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Adapun dampak perusahaan multinasional. Yang pertama, dampak positif. Yang kedua, dampak negatif. Dampak positif perusahaan multinasional. Yang pertama, ada sumbangan positif penanaman modal asing. Mengapa dapat dikatakan sebagai sumbangan positif penanaman modal asing? Karena peranannya dalam mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah aktual tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan. Dan yang kedua, ada memungut pajak atas keuntungan. Memungut pajak atas keuntungan perusahaan multinasional dan ikut serta secara finansial dalam kegiatan-kegiatan mereka di dalam negeri. Pemerintah negara-negara berkembang berharap bahwa mereka itu akan dapat turut memobilisasikan sumber-sumber finansial dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunan secara lebih baik. Dampak positif yang ketiga, menyediakan suatu paket sumber daya. Perusahaan multinasional tidak hanya akan menyediakan sumber-sumber finansial dan pabrik-pabrik baru saja kepada negara-negara miskin yang bertindak sebagai tuan rumah, akan tetapi mereka juga menyediakan suatu paket sumber daya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalaman dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan yang pada akhirnya nanti dapat memanifestasikan dan diajarkan kepada pengusaha-pengusaha domestik. Dan dampak positif yang keempat, membawa pengetahuan dan teknologi maju. Perusahaan multinasional akan membawa pengetahuan dan teknologi yang tentu saja dinilai sangat maju
dan maju oleh negara berkembang mengenai proses produksi sekaligus memperkenalkan mesin-mesin dan peralatan modern kepada negara-negara dunia ketiga. Dampak negatif perusahaan multinasional. Yang pertama, hilangnya sejumlah lapangan kerja domestik. Hilangnya sejumlah lapangan kerja domestik ini dikarenakan perusahaan multinasional mengalihkan sebagian besar modal dan aktivitas bisnisnya itu ke luar negeri. Dan yang kedua, ekspor teknologi. Ekspor teknologi yang oleh sebagian pengamat secara perlahan-lahan akan melunturkan prioritas teknologi negara asal dan pada akhirnya mengancam perekonomian negara yang bersangkutan. Dan dampak negatif yang ketiga, kecenderungan praktek pengalihan harga sehingga mengurangi pemasukan perpajakan. Dan yang keempat, ada mempengaruhi kebijakan moneter domestik. Contoh dari perusahaan multinasional yaitu ada PT Coca-Cola Company. PT Coca-Cola Company merupakan perusahaan minuman ringan atau soft drink. Coca-Cola diciptakan oleh Dr. John S. Pemberton, seorang ahli farmasi dan ahli minuman dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada bulan Mei 1886. Ia mencampurkan suatu ramuan khusus dengan gula murni menjadi sirup yang beraroma segar dan berwarna karamel. Kemudian diaduk bersama air murni. Minuman ini kemudian dikenal dengan nama Coca-Cola. Pada awalnya, penjualan minuman ini dilakukan menempatkan minuman ringan atau soft drink tersebut di dalam guci besar yang diletakkan di tempat-tempat strategis. Namun adanya peningkatan penjumlahan pembelian menyebabkan penurunan guci tersebut digantikan dengan kemasan botol yang lebih praktis. The Coca-Cola Company didirikan pada tahun 1892 oleh Asa G. Candler di Atlanta, yang juga mempatenkan merek dagang Coca-Cola. Perusahaan ini merupakan dari semua perusahaan pembotolan yang memiliki merek dagang Coca-Cola di seluruh negara di dunia dengan menyediakan bahan baku konsentratnya. Mulai tahun 1893, The Coca-Cola Company ini membangun produksi sirupnya di luar Atlanta. Di Indonesia, Coca-Cola mulai dikenal pada tahun 1927 melalui The Netherlands Indiske Mineral Water Fabric yang membotolkannya untuk pertama kali di Batavia. PT Coca-Cola Amatil Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu PT Coca-Cola Amatil Indonesia Bottling dan PT Coca-Cola Amatil Indonesia Distribution. PT Coca-Cola Amatil Indonesia Bottling bertugas untuk memproduksi minuman ringan atau soft drink, sedangkan PT Coca-Cola Amatil Indonesia Distribution yang bertugas untuk
memasarkan dan mempromosikan minuman ringan atau soft drink yang dihasilkan oleh PT Coca-Cola Amatil Indonesia Bottling. Untuk meningkatkan volume penjualan ke seluruh wilayah Indonesia, maka PT Coca-Cola Amatil Indonesia mengoperasikan pabrik pembotolan di 10 kota besar Indonesia, yaitu Medan, Padang, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Pandaan, Bali, Makassar, dan Banjarbaru. Pada tahun 2002, PT Coca-Cola Amatil Indonesia Bottling berubah menjadi PT Coca-Cola Bottling Indonesia dan PT Coca-Cola Amatil Indonesia Distribution menjadi PT Coca-Cola Distribution Indonesia. Seluruh pabrik pembotolan Coca-Cola di Indonesia berada di bawah manajemen PT Coca-Cola Indonesia. PT Coca-Cola Indonesia merupakan perwakilan dari The Coca-Cola Company yang menyuplai bahan baku konsentrat ke seluruh pabrik pembotolan Coca-Cola di Indonesia dan menetapkan seluruh standar bahan baku yang digunakan oleh pabrik. Nah, dari situlah kita tahu bahwa PT Coca-Cola dikategorikan sebagai perusahaan multinasional karena 1. PT Coca-Cola Amatil Indonesia adalah salah satu cabang dari perusahaan pusat Coca-Cola, yaitu The Coca-Cola Company. The Coca-Cola Company sendiri memiliki cabang di berbagai negara selain di Indonesia. Yang kedua, dalam mempromosikan produknya, The Coca-Cola Company yang diwakili cabang perusahaannya PT Coca-Cola Amatil Indonesia berpromosi dengan menyesuaikan budaya di Indonesia. Misalnya nih, dengan membuat iklan dengan endorse orang Indonesia sendiri, seperti itu. Dan yang ketiga, menciptakan berbagai macam produk yang bersifat global atau mendunia sehingga dapat diterima di berbagai negara. Dan yang keempat, memiliki kebijakan menciptakan lapangan kerja baru. Nah, pada mulanya PT Coca-Cola Amatil Indonesia hanya memiliki satu pabrik. Kemudian seiring berkembangnya perusahaan, berdiri 11 pabrik di seluruh Indonesia. Dari situ dapat dilihat bahwa lewat PT Coca-Cola Amatil Indonesia, The Coca-Cola Company menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang kelima, memiliki kebijakan ikut mendukung pembangunan nasional. PT Coca-Cola Amatil Indonesia memiliki berbagai program corporate social responsibility atau CSR sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian mereka kepada masyarakat. CSR PT Coca-Cola Amatil Indonesia memiliki 4 pilar kunci sebagai parameter untuk menjalankan program-program CSR dan sustainability, yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan, menyediakan beragam pilihan produk kepada pelanggan, mempertahankan budaya kerja yang baik dan nilai-nilai positif di kalangan karyawan, dan akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat di mana mereka beroperasi. Dari situ dapat dilihat bahwa lewat PT Coca-Cola Amatil Indonesia, The Coca-Cola Company berusaha mendukung
pembangunan nasional. Pengertian perusahaan global. Perusahaan global adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Dengan ini, sistem partisipasi bisnis global digunakan karena sudah semakin pudar dan hilangnya batasan-batasan pasar suatu negara dengan negara lain. Biasanya perusahaan global itu memiliki ciri distribusi sudah ekspor, memiliki unit produksi di luar negara asal, dan memiliki aliansi negara perusahaan asing. Pengertian perusahaan internasional. Perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas atau ekspansi produksi dan memasarkan produk baik barang maupun jasa ke luar negeri dari negara asalnya. Hal ini, perusahaan internasional terkadang harus dilakukan oleh suatu perusahaan bisnis dikala pasar yang ada di dalam negeri sudah berada di tahap jauh, sehingga sulit untuk berkembang lebih besar lagi. Dengan memasuki pasar internasional, perusahaan harus mampu beradaptasi di semua bidang dengan kultur budaya di negara setempat agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. Adapun perbedaan perusahaan global dan perusahaan internasional. Yang pertama, dari sisi visi. Perusahaan global melihat dunia sebagai susunan yang kompleks. Dalam artian itu susunan tersebut tersusun dengan terstruktur. Sedangkan perusahaan internasional kriteria ditentukan sendiri, maksudnya melihat dunia itu seperti dalam pemikiran sebuah perusahaan internasional itu sendiri. Dari segi orientasi perusahaan global itu geosentrik, dalam artian konsumen untuk setiap negara ada kesamaan dan perbedaannya. Dan yang perusahaan internasional itu etnosentrik, dalam artian itu sifat pasar atau konsumen dimanapun itu sama. Dan yang ketiga, kebijakan finansial dari perusahaan global adalah mencari sumber keuangan paling murah di pasar, dan perusahaan internasional tergantung keuangan negara asal. Perbedaan yang keempat, kebijakan investasi, yaitu dari perusahaan global subsidi silang dan dapat ditransfer antar negara untuk mendukung strategi global. Dan dari perusahaan internasional itu sumber dari asal negara itu sendiri. Contoh dari perusahaan global yaitu Samsung. Samsung adalah perusahaan pembuat perangkat elektronika terbesar di dunia dan merupakan ikon dari Samsung Group yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan dan berkantor di pusat di Seocho Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Samsung memulai sejarahnya pada tahun 1938. Awalnya sebagai perusahaan trading, mengirimkan ikan kering dan buah-buahan, dan didirikan oleh Lee Byung-chul. Pertama kali Samsung mengeluarkan handphone pada dekade
90-an. Samsung Group mengeluarkan mobil phone atau handphone itu berawal mengikuti perkembangan zaman yang ternyata lumayan menarik pasar dunia. Visi dari perusahaan Samsung yaitu menginspirasi dunia dan menciptakan masa depan. Dan misi dari perusahaan Samsung itu sendiri yaitu menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif, produk dan desain yang memperkaya kehidupan masyarakat dan kontribusi pada kemakmuran sosial dengan menciptakan masa depan baru. Sasaran pasar yang dibidik dari perusahaan Samsung itu sendiri antara lain kalangan pelajar, pekerja, pemerintah, serta masyarakat internasional. Samsung menyadari bahwa kaum profesional muda yang jumlahnya terus berkembang akan menjadi konsumen alat komunikasi canggih yang setia. Oleh karena itu, kampanye pemasaran produk Samsung sejak seri pertama selalu menonjolkan hal-hal yang akan menarik perhatian kaum muda dan profesional, yaitu produk yang canggih, trendy, dan serba bisa. Nah, tujuan dari perusahaan Samsung yaitu Samsung berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lokal serta menerapkan kode etik global yang ketat kepada semua karyawan. Samsung percaya bahwa manajemen etika bukan hanya untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis global yang cepat, namun juga menerapkan sarana untuk membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pelanggan, pemegang saham, karyawan, mitra. Nah, tujuan perusahaan Samsung yaitu berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lokal serta menerapkan kode etik global yang ketat kepada semua karyawan. Samsung percaya bahwa manajemen etika bukan hanya untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis global yang cepat, namun juga merupakan sarana untuk membangun kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pelanggan, pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat lokal, dengan tujuan menjadi salah satu perusahaan paling etis di dunia. Samsung terus melatih karyawannya untuk menjalankan sistem pemantauan serta menerapkan manajemen perusahaan yang adil dan transparan. Dan strategi pemasaran yang digunakan oleh Samsung adalah salah satu merek smartphone yang menghipnotis banyak masyarakat dengan keunggulan dan kelebihannya. Karena smartphone merek Samsung memiliki aplikasi yang canggih dan harga yang murah jika dibandingkan dengan merek smartphone yang lain. Akan tetapi, Samsung mempunyai saingan yang cukup berat dengan merek iPhone yang lebih mengungguli merek Samsung. Seperti itu. Lalu alasan kenapa Samsung menjadi perusahaan global, yaitu produk-produk yang mampu menembus pasar dunia dan produknya telah dinikmati oleh berbagai macam negeri di belahan dunia. Perusahaan Samsung ini mempunyai kualitas brand yang berskala internasional sehingga produknya mampu secara fleksibel dapat diterima oleh kalangan siapapun. Contoh dari perusahaan internasional yaitu PT Sido Muncul. PT Sido Muncul didirikan dari sebuah industri rumah yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940.
Dia hanya memiliki 3 karyawan pada waktu itu. Kondisi ini mendorongnya untuk menghasilkan ramuan dalam bentuk yang lebih praktis ketika ia pindah ke Semarang. Pada 1951, ia mendirikan sebuah perusahaan sederhana bernama Sido Muncul. Ini berarti mimpi menjadi kenyataan. Dengan produk pertama dan terbaik, Herb melawan dingin, ramuan itu mulai dikenal baik dan permintaan meningkat. Setelah itu, pabrik itu tidak mampu dalam menghasilkan hasil yang lebih besar disebabkan oleh meningkatnya permintaan pasar. Pada tahun 1984, ia pindah ke lingkungan industri rumah di Jalan Kaligawe. Untuk menanggapi permintaan pasar meningkat, pabrik dilengkapi dengan mesin modern. Jumlah karyawan juga ditambahkan. Dalam mengantisipasi perkembangan di masa depan, perlu untuk membangun sebuah pabrik yang lebih modern dan lebih besar. Pabrik 29 hektar baru dibangun di Klepu Ungaran Bergas pada tahun 1997. Pada saat yang sama, seperti Sido Muncul menerima 2 sertifikat, yaitu jalan untuk merumuskan pengobatan tradisional baik dan jalan untuk merumuskan obat yang baik, yang sama dengan farmasi. Sertifikat ini dibuat Sido Muncul sebagai pabrik jamu hanya dengan standar farmasi. PT Sido Muncul dimaksudkan untuk mengembangkan industri herbal yang baik. Niat ini membuat pabrik konsentrat dan menjadi lebih inovatif dengan bahan yang tepat, jenis, jumlah dan kualitasnya itu akan menghasilkan ramuan yang baik. Untuk mewujudkan niat ini, semua rencana merilis produk baru selalu didahului oleh studi literatur dan penelitian intensif mengenai keamanan, kualitas, dan sampling pasar. Untuk menjamin kualitas, semua tahapan produksi, mulai dari bahan baku yang diproses sampai ke menjualnya ke pasar, berada di bawah pengawasan kualitas yang ketat. Semua karyawan dimaksudkan untuk mengembangkan setiap saat, sehingga akan membuat hasil yang lebih baik. PT Sido Muncul merupakan leader dari obat herbal di Indonesia sejak tahun 1951 dengan brand yang sudah terkenal, yaitu Tolak Angin, Kuku Bima, Kunyit Asam, Vetraper, dan New Hemoroa. Nah, dari situlah kita tahu bahwa PT Sido Muncul itu dikategorikan dalam perusahaan internasional itu karena PT Sido Muncul sudah mengekspor produknya ke berbagai negara. Kita juga dapat menemukan produk dari PT Sido Muncul bahkan di Eropa sekalipun. Namun, pabriknya masih berada di Indonesia.